laskar pelangi, takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam acara pendampingan individu yang kedua. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Timur 2, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Praktek Pengajar, yang ketiga materi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, dan yang ketiga penutup. Pada susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan susunan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Timur 2, yaitu Bapak Hosiin SDD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu pendampingan calon guru penggerak, yaitu Ibu Nurlaini Saiful Islamiyah Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru PTD SD 2 yang saya hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Taala, yang mana di pagi yang sangat cerah ini, yang insyaallah barokah ini, kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu berdua-dua ya, dalam rangka pendampingan individu calon guru penggerak ikatan guru. Ya, syukur alhamdulillah saya ucapkan selamat datang kepada Ibu pendampingan individu, yaitu Nurlaini Saiful Islamiyah SPD. Saya ucapkan selamat datang dan mudah-mudahan yang beliau lihat apa adanya yang seperti ini, apabila ada sesuatu hal yang sekiranya kurang di hati ibu, ya saya mohon maaf, termasuk penyambutannya, ya terus apa suguhannya, mungkin tata cara kita berbahasa atau bagaimana, kekurangan kami saya mohon maaf yang sebesar-besar. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya, di SD 2 ini ada salah satu
calon guru penggerak. Saya merasa bangga dan juga senang. Setiap hari saya juga pantau, dan ibu ini memang betul-betul ya ada perubahan di dalam mengajarnya, dalam proses belajar mengajar. Ya, saya senang kemarin saya juga lihat dia sangat kreatif, ya, aktif lagi, ya, termasuk nanti saya teman-temannya juga, ya, jangan lupa kepada bulan ini, ya, memberikan responsif yang bagus, ya, kepada teman-temannya, dan teman-temannya nanti bisa mengikuti, ya. Saya sebelumnya mohon maaf karena kalau yang senior seperti saya ini ya beda cara mengajarnya. Terus terang saya bisik-bisik sama ibu tadi, kalau saya dulu pelatihanku banyak sekali, sering mengikuti, tapi setelah di sekolah kembali lagi cara mengajarnya seperti ini. Begitu. Tapi kalau saya pantau seperti ini yang namanya Bu Nani, alhamdulillah. Ya saya lihat ya, di kelas 2 itu ya tampak berubah. Ya anak-anak senang ya terhibur, gitu ya. Tidak seperti dulu lagi. Dan itu bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Ya, karena di kelas 2 itu ada 2 guru, yang itu habis jalan ini sering ikut-ikut seperti itu. Karena dia kawal juga. Yang lainnya dia patah semangat, saya memberikan apresiasi agar jangan putus asa dan sebagainya, terus berkembang, terus mengikuti alur seperti ini. Mudah-mudahan nasib sekolah ini lebih baik, lebih maju dari sebelumnya. Itu harapan kami. Saya tidak bisa memperpanjang lebar karena waktunya sudah sekian. Nah, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Yang kedua yaitu sambutan dari guru praktek pengajar yaitu Ibu Nurlaili SPB, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden SDG selaku Kepala OPD SDN Budi Timur 2, yang saya hormati Kakani CBD Bunani Ernawati SDG, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPPD SDN Budi Timur 2. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi bersama-sama nantinya, karena tujuan saya ke sini mendampingi Bu Nani pendampingan 2 ini membahas tentang visi CGD. Artinya kemarin penerapan di modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, pada pagi hari ini nanti Bapak Ibu diharapkan bisa mengisi kalimat rumpang, di mana dalam kalimat rumpang itu sendiri nanti bisa disimpulkan menjadi satu visi. Nah, sebelum visinya Bu Nani ini nanti diformkan, kita akan melihat visi sekolah di sini dulu. Jadi visi sekolah SDN Budi Timur 2 yang dulu itu bagaimana? Kemudian nanti Bu Nani akan memaparkan visinya seperti apa dengan diskusi bersama. Jadi nanti dari diskusi itu, dari kalimat rumpang itu nanti kita ketemu, oh yang kita harapkan ini seperti ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi perilaku siswa yang sesuai dengan visi sekolah. Nantinya kalau visinya Bu Nani ini dianggap bisa dimasukkan di visi sekolah, bisa diselaraskan, ini bisa diterapkan mungkin di tahun ajaran baru, kita masukkan di visi sekolah. Kalau memang di sekolah saat ini memang visinya sudah memihak kepada murid, jadi kita tinggal melanjutkan programnya apa saja dalam visi itu. Jadi nanti juga ada proses perubahan prakarsa. Jadi
perilaku apa saja yang sudah dilakukan sama Bu Nani di sekolah diterapkan. Mungkin tadi positif ya, disiplin positifnya seperti apa, semuanya tadi diterapkan yang dibicarakan sama Bapak Osin tadi sempat membanggakan Bu Nani karena pembelajaran sudah mulai berubah. Jadi kita mengikuti alur merdeka. Kurikulum merdeka bukan berarti kita memerdekakan siswa dengan serta-merta merdeka, artinya anak dibebaskan, tetap dalam pantauan guru ya Bapak Ibu. Jangan kemudian ketika mengatakan kita harus memerdekakan siswa, kemudian dengan seenaknya kita sudah nak kamu belajar sendiri, Ibu yang melihatnya. Tidak bisa seperti itu, apalagi ini anak SD Ibu. Anak SD itu betul-betul perlu dipantau, kita bisa memantau, kemudian membimbing mereka. Kalau dilepas nanti ucul Bu. Anak-anak kecil malah nanti nggak karuan. Dari saya sih begitu saja. Nanti setelah ini kita bahas pemaparan materi dari Bu Nani sendiri tentang visi CDP yang akan dikaitkan atau diselaraskan dengan visi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Praktik Pengajar atas sambutannya pada pagi hari. Baik, sekarang masuk pada materi. Yaitu materi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Selanjutnya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ini di depan fasilitator saya yaitu Bapak Mulyanto MPD, dan yang tengah itu saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 7 Nani Ernawati SPB, dan yang terakhir praktek pengajar saya Ibu Nurlaini Saiful Islamiyah SPB. Selanjutnya, pada tujuan diskusi kali ini yaitu yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Jadi nanti ini tujuan diskusi kita pada pagi hari ini. Siap Bapak Ibu? Insya Allah sudah siap dari kemarin ya. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya membacakan satu buah puisi dari Insinyur Soekarno. Tes 1-2. Mohon izin untuk membacakan puisi ini. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat
Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Paku Palaran, bukan lagi Paku Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di atas pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi aku melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Demikianlah puisi dari saya, karya Insinyur Soekarno. Mungkin agak menggebu-gebu ya. Harus menggebu-gebu ya Bu, biar lebih semangat nih. Kalimat terakhir merdekanya tuh jangan yang harus menggebu. Merdeka. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi dari saya? Perasaannya bagaimana Mr. Ali? Memuaskan Bu, memuaskan. Oh, memuaskan, luar biasa. Bagaimana Ibu Sarah? Saya merinding. Oh, merinding. Bukan, tapi merindingnya karena menghayati ya, bukan karena ada penampakan. Ya, saya ingin tanyakan apa sih makna dari puisi bab karya Insinyur Soekarno ini? Mungkin ada yang bisa setelah dilihat dari sajak-sajaknya, liriknya, mungkin menceritakan tentang apa? Indonesia. Indonesia. Berarti semuanya. Berarti anak-anak kita menunggu. Bagaimana? Cara menurut tentang Indonesia. Secara menurut tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, baik, masuk kepada materi pada pagi hari ini, yaitu visi dan prakarsa perubahan. Slide selanjutnya Pak Wawan. Nah, Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantoro. KHD itu singkatan Ki Hajar Dewantoro.
menjadikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup. Tumbuhnya anak-anak menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru seringkali hanya berpusat pada kemampuan akademik anak saja. Kebanyakan seperti itu dulu-dulunya ya, sebelum kita kurikulum merdeka. Kita seringkali menuntut anak-anak itu agar mendapat nilai yang tinggi di semua pelajaran, sehingga anak-anak itu tertekan dan mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Untuk itu kita sebagai seorang guru harus menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada murid, agar siswa yang kita ajarkan nanti itu dapat berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi yang mereka miliki. Setuju? Setuju. Selanjutnya, semboyan Ki Hajar Dewantara. Ini ada semboyan Ki Hajar Dewantara. Mungkin yang fasih bahasa Jawa bisa membacakan. Mister Ibu Kesi, mungkin bisa dibacakan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, untuk semboyan sendiri dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkasa tut uri handayani. Di depan memberi contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Demikian semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Ibu Desi, bagus sekali pengucapannya, sungguh sangat fasih bahasa Jawanya, karena memang dari Jawa. Selanjutnya kawan, seorang guru harus bisa memberi contoh yang baik kepada siswanya, kepada teman sejawat, dan juga kepada masyarakat sekitar. Seorang guru harus mampu memberi semangat di kelas, di sekolah ataupun di luar sekolah, mampu berinovasi dan juga mampu berkarya. Selanjutnya, seorang guru harus bisa memberi motivasi dan dorongan kepada siswa agar lebih kreatif dan bersemangat dalam menerima pelajaran, dan juga dapat memberi arahan dan menjadi penyemangat kepada seluruh warga sekolah. Itu penjabaran dari semboyan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ada yang masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ingat. Apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagus, Ibu Dini, tepat sekali jawabannya. Yang kedua, dimensi yang kedua? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Selanjutnya, yang ketiga, Ibu Desi. Bergotong royong. Bergotong royong. Selanjutnya, Bu Nia. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Kemudian Kreatif, Bu. kreatif, betul sekali. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Sahro. Mandiri. Mandiri, luar biasa sekali. Sangat tepuk tangan. Guru yang sangat cerdas, calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Ya.
6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini yang diharapkan ada pada anak didik kita pada saat ini. Profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Kalimat rumpang. Nah, di depan ini ada kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Yang pertama itu kita memimpikan murid yang bagaimana? Bapak Ibu guru ini memimpikan murid yang seperti apa? Nanti bisa dijabarkan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Nanti kalimat rumpangnya itu dilengkapi. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu isi berdasarkan cita-cita yang Bapak Ibu inginkan untuk murid. Sudah paham Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham, saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi kalimat rumpang yang ada di depan. Bapak Ibu isi sesuai dengan cita-cita yang Bapak Ibu inginkan terhadap murid di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Kalimat rumpang yang pertama. Ada yang ingin maju ke depan untuk membacakan? Ya, Ibu Safwan luar biasa sekali. Selalu terdepan Ibu Safwan. Monggo silakan bisa ke depan untuk membacakan kalimat rumpangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beradab dan berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, kreatif, berkarakter, cerdas, terampil, dan mandiri. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang cerdas, yang mempunyai karakter dan potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah murid yang cerdas, rajin, dan percaya diri. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu menjadi pendidik yang berpihak pada murid dan dapat mencerdaskan anak bangsa. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid mempunyai potensi yang berbeda. Sebagai seorang guru, kita harus menuntut dan mengarahkan mereka agar dapat berkembang sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Terima kasih. Kepada Ibu Samo, sangat luar biasa penjabarannya mengenai kalimat rumpang ini. Kemudian selanjutnya saya minta satu orang guru lagi, Ibu Kurnia, silahkan. Perkenalkan, saya Bu Kurnia, guru kelas 1 SD
dalam belajar. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah sosok yang unik, mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda dan perlu dikembangkan. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Dan selanjutnya, murid yang di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan guru dan budi pekerti. Kemudian selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntut dan mengarahkan murid agar dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran harus berpihak pada siswa. Kepentingan murid untuk lebih diutamakan agar mereka dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Terima kasih. Tepuk tangan untuk bukunya, luar biasa sekali kalimat tumpangnya, cita-cita Ibu Kurnia terhadap murid di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, setelah mengisi kalimat tumpang, mari kita refleksi kembali visi sekolah UPTD SDN Gili Timur ini. Nah, visi sekolah kita UPTD SDN Gili Timur 2 ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas unggul dalam prestasi, memenuhi kebutuhan global dan mantap dalam iman dan takwa. Itulah visi dari sekolah kita UPTD SDN Gili Timur 2. Bagaimana Bapak Ibu, apakah visi sekolah ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cita-citakan terhadap murid? Sudah selaraskah? Mungkin ada yang perlu dirubah atau ditambahkan dari visi tersebut? Tidak ada, sudah selaras berarti ya. Dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu buat tadi mengenai cita-cita Bapak Ibu terhadap murid di sekolah ini, mari kita buat visi yang baru, yaitu visi calon guru penggerak. Tadi visi sekolah sudah sesuai, sudah selaras dengan cita-cita Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekarang mencoba untuk membuat visi yang baru berdasarkan kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Apa? Mungkin ada yang bisa membacakan visinya, visi calon guru penggeraknya. Ibu Dini mungkin. Peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, senantiasa menunjukkan sikap religius dan sopan santun di sekolah, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu bacakan tadi dapat disimpulkan visi calon guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Setuju dengan visi guru penggerak ini? Setuju? Sesuai dengan yang Bapak Ibu cita-citakan terhadap murid? Sesuai ya? Baik. Nah, sekarang saya akan menanyakan satu persatu maksud dari kalimat visi yang Bapak Ibu buat. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Itu maksudnya bagaimana penjabarannya? Ya. Mister Ari, ya.
sopan santun di sekolah dan menjaga kehidupan dalam masyarakat, Bu. Baik, terima kasih Mr. Ari. Jadi menurut Mr. Ari, peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia yaitu senantiasa menunjukkan sikap religius, sopan santun di sekolah dan juga dalam kehidupan masyarakat. Setuju? Setuju. Luar biasa sekali Mr. Ari. Yang kedua, cerdas dan terampil. Cerdas dan terampil itu maksudnya bagaimana? Mungkin Ibu Kesi. Baik, yang dimaksud dengan cerdas dan terampil adalah memiliki kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, baik itu informasi dan keterampilannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kesi atas penjelasannya. Jadi menurut Ibu Kesi, cerdas dan terampil itu memiliki kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi, dan keterampilan. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Selanjutnya, mandiri. Mungkin Ibu Sahroh bisa menjelaskan mandiri yang seperti apa yang ingin Ibu Sahroh terapkan kepada murid-murid. Mandiri itu maksudnya mampu dalam melakukan sesuatu tanpa harus disuruh dan tidak tergantung kepada orang lain. Baik, mandiri yang Ibu sama maksud di sini adalah mampu melakukan sesuatu tanpa harus disuruh dan tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya, berwawasan global. Berwawasan global ini maksudnya yang bagaimana? Mungkin Ibu Kurnia. Berwawasan global di sini maksudnya mempunyai pengetahuan dan wawasan yang sangat luas. Baik, terima kasih Ibu Kurnia atas penjelasannya. Jadi menurut Bunda itu berwawasan global itu siswa di sekolah ini mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas seperti itu. Nah, dari visi calon guru penggerak yang sudah Bapak Ibu buat ini, mungkin ada prakarsa perubahan yang ingin Bapak Ibu terapkan di sekolah ini. Prakarsa perubahannya seperti apa? Ibu Dini sudah mengacungkan tangan. Prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan minat anak dalam membaca buku. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Ibu Dini. Dari visi calon guru penggerak yang Bapak Ibu buat, prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan minat anak dalam membaca buku. Selanjutnya. Terus ada dari prakarsa perubahan ini, mari kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Ada 4 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu diskusikan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin Ibu Sahroh bisa menjawab apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi di sekolah ini. Meningkatkan minat anak dalam membaca buku, karena dengan membaca buku akan tercipta peserta didik yang cerdas, terampil, dan berwawasan global. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Ibu Sahroh. Menurut Ibu Sahroh, inisiatif perubahannya yaitu meningkatkan minat anak dalam membaca buku, karena dengan membaca buku akan tercipta peserta didik yang cerdas, terampil, dan berwawasan global. Nah, selanjutnya
Berikutnya, pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ditanyakan di sini kolaborasinya, kerjasamanya seperti apa? Mr. Ari, silahkan. Yaitu melakukan kerjasama dalam hal pembelajaran, yaitu mengadakan komunitas paguyuban sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran mengenai cara meningkatkan kemampuan intelektual anak sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Ya. Luar biasa sekali jawabannya. Jadi kolaborasi yang dilakukan oleh Mr. Ari yaitu melakukan kerjasama dalam pembelajaran, yaitu dengan mengadakan komunitas paguyuban sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran mengenai cara meningkatkan kemampuan intelektual anak sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Itu kolaborasi yang disampaikan oleh Mr. Ari. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang ditanyakan ini bentuk kegiatannya seperti apa? Ibu Munia, silakan, sudah mengacungkan tangan. Terima kasih. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai: mengadakan bimbingan belajar, mengadakan ekstrakurikuler, memberikan pendidikan budi pekerti sehingga mampu membentuk peserta didik yang berkarakter. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Kunia, luar biasa sekali. Jawabannya, terima kasih Ibu Kunia. Menurut Ibu Kurnia, bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengadakan bimbingan belajar ya Ibu Kurnia, karena Ibu Kurnia ini kebetulan guru kelas 1. Karena di kelas 1 itu masih ada beberapa yang belum bisa belajar, jadi diperlukan bimbingan ya Ibu Kurnia. Kemudian mengadakan ekstrakurikuler, memberikan pendidikan budi pekerti sehingga mampu membentuk peserta didik yang berkarakter. Luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Bu Kurnia. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Jadi langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan yang sudah Bapak Ibu buat tadi? Ibu Kasih, silakan. Terima kasih Bu Nani. Jadi rancangannya yaitu untuk merealisasikan prakarsa perubahan. Kami mencanangkan program membaca buku non pelajaran selama 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Membuat pojok baca di kelas sehingga siswa dapat membaca buku sepuasnya di kelas pada saat jam istirahat. Selanjutnya kami juga menggalakkan perpustakaan agar siswa semakin berminat dalam membaca bukunya. Terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Kesi penjelasannya. Jadi menurut Ibu Kesi itu langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan, yaitu yang pertama tadi menerapkan membaca ya sebelum pelajaran dimulai, membaca non buku pelajaran selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Luar biasa sekali itu perencanaannya. Terus kemudian membuat pojok baca ya Bu Kesi, membuat pojok baca di setiap kelas agar pada saat istirahat anak-anak itu tidak selalu bermain, tapi juga membaca buku di dalam kelas di pojok baca yang dibuat tadi ya.
Terus selanjutnya menggalakkan perpustakaan ya Bu Kesi. Jadi di perpustakaan itu kita sediakan berbagai macam buku, dari buku non fiksi, buku mata pelajaran dan yang lainnya, agar siswa itu semakin berminat membaca buku di dalam perpustakaan. Seperti itu. Terima kasih Bu Kesi atas penjelasannya. Selanjutnya, kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa visi calon guru penggerak itu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Visi yang sudah Bapak Ibu buat berdasarkan kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu isi tadi, berdasarkan cita-cita Bapak Ibu terhadap siswa di sekolah ini. Kemudian prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan minat anak dalam membaca buku. Prakarsa perubahannya jadi langkah konkretnya seperti yang sudah dijelaskan Bapak Ibu tadi, yaitu contohnya tadi menerapkan membaca buku non fiksi 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai, kemudian membuat pojok baca, dan juga menggalakkan perpustakaan agar siswi di sekolah ini semakin berminat dalam membaca buku. Karena yang diharapkan perubahannya itu Ibu ingin meningkatkan minat anak dalam membaca buku. Begitu. Karena dengan membaca buku pengetahuan anak semakin bertambah, wawasannya juga semakin luas, semakin berprestasi seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena sudah sampai pada kesimpulan, berarti sudah berakhirlah diskusi pada pagi hari ini. Bagaimana diskusinya Bapak Ibu? Menyenangkan, menegangkan, atau menakutkan? Menyenangkan ya? Ya, mudah-mudahan dalam diskusi pada pagi hari ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu sekalian mengenai visi dan prakarsa perubahan. Seperti itu. Nah baik, sebelum kita menutup acara, mohon izin Ibu pengajar praktek untuk melakukan ice breaking. Kami akan melakukan ice breaking supaya semakin semangat gitu Ibu, semakin semangat. Jadi semakin tidak tegang, biar tidak tegang. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Mungkin ada yang mendampingi saya ke depan. Biar tidak sedang kita bernyanyi bersama. Siap, sudah siap mengeluarkan suaranya yang merdu? Siap. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Siap-siap duduk telinga. Sukacita
Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu guru. Demikian Diskusi pada kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga diskusi pada pagi hari ini semoga diskusi pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara ini ditutup, saya ada satu pantun. Jalan-jalan ke Kota Batu, tidak lupa membeli kembang. Bapak Ibu, ayo kita bersatu untuk mencerdaskan anak bangsa. Mungkin ada yang ingin berpantun juga. Besar hari. Demikian diskusi pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada praktek pengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita diskusinya banyak katanya orang Jawa nih. Asik. Tadi sudah disempat dibacakan juga Engarso Sundodo Enmatio Mumbato Tutburi Kandayan. Itu katanya KHD diajar Dewantoro. Bapak Ibu yang terhormat, saya hanya ingin memberikan penguatan saja. Tadi sudah sempat disimpulkan sama Bu Nani. Terlalu banyak CGP jadi bingung. Tadi sudah disimpulkan visi dari Bu Nani sudah selaras ya dengan sekolah. Apakah kira-kira visinya Bu Nani ini bisa diterapkan nanti mungkin diselipkan di visi yang akan datang? Insya Allah bisa nih. Nah, saya tadi juga ini Bapak Ibu, Bu Nani baca puisi tadi tentang aku melihat Indonesia. Dari situ terbaca Bapak Ibu, apa yang kita lihat, misalnya tadi saya melihat gunung, saya mendengar lagu, tapi beliau tidak melihat apa yang beliau lihat hanya Indonesia. Berarti sama dengan Bapak Ibu ketika berada di sekolah. Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu bermain di sekolah bersama anak didik. Ini yang terlihat bukan Bapak Ibu secara pribadi, tapi yang terlihat SDN di Timur 2. Tingkah laku anak-anak yang bagus, tingkah laku anak-anak yang kurang berkenan dilihat Bapak Ibu, semuanya tercermin. Cara Bapak Ibu mengajar semuanya tercermin. Yang terlihat bukan secara individu, tapi aku melihat SDN di Timur 2. Jadi semua tingkah laku Bapak Ibu itu tercermin. Ini Bapak Ibu. Jadi kita sebagai warga sekolah harus bisa apa? Harus bisa memanage diri sendiri ya. Jadi tingkah laku saya ini membawa nama baik SDN di Timur 2. Seyogianya apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau Bapak Ibu tadi pengen siswanya bagus, berkarakter, berakhlak mulia, maka harus selaras dengan visinya. Benar nggak? Jadi kita bisa mengidentifikasi anak ini tingkah lakunya seperti ini. Oh, visinya harus seperti ini. Jadi diarahkan seperti tadi ada pranasa perubahannya apa tadi? Meningkatkan minat baca. Bagaimana upaya Bapak Ibu supaya anak-anak ini mau membaca buku? Dimulai mungkin tadi mengatakan bahwa membaca buku non pelajaran sebelum pelajaran itu sendiri dimulai. Kemudian ada pojok baca. Ini merupakan perubahan yang bagus. Artinya apa? Biar anak-anak tidak fokus pegang gadget. Ada yang bawa HP bu anak-anak sini? Ada, alhamdulillah. Jadi kita sebagai generasi ini generasi penerus ya. Jadi berusaha agar anak didik kita ini tidak terlalu fokus di satu titik. Kalau sudah pegang HP lupa segalanya. Ya, jadi penguatan saya di sini hanya menyimpulkan tadi bahwa visinya Bu Nani ini bisa nantinya diterapkan di
di visi sekolah yang akan datang. Jadi sama dengan tadi judulnya kan memang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi saya sudah disampaikan sama Bu Nani bagaimana. Nah, kita berharap nanti ke depannya SDN Gili Timur 2 ini semakin maju, muridnya semakin berbobot, berakhlak mulia, berkarakter. Karena karakter sekarang itu agak sulit ya Bu. Kalau kita tidak menerapkan dari dini, kita kehilangan nanti momen-momen perkembangan anak didik kita ini. Kalau kita lepas kontrol, itu tadi memerdekakan siswa tapi tetap dalam pantauan, artinya dalam pengawasan. Kita tidak melepas serta-merta ketika anak-anak bermain seenak, ya Bu ini kemauan saya, ya ngakunya bagaimana dulu. Kalau positif oke, kita rangkul, tapi kalau negatif kita harus membimbing, mengarahkan, seperti itu, tidak melepas serta-merta. Itu saja dari saya. Mohon maaf Bapak, bagaimana sudah menyambut saya di sini, Bapak Ibu juga. Terima kasih. Saya akhirnya salam